Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah, dan berilah semangat teguh dalam batinku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Menyadari dan mengakui dosa sendiri tidaklah mudah. Sering kita perlu bantuan orang lain agar mampu menduga betapa dalam kita jatuh. Itulah yang dilakukan Nathan terhadap Daud. Tetapi barang siapa bertobat dan mengimani kerahiman Tuhan, tak usah cemas, takut. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Menyadari kelemahan dan kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, berilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian agar dapat memahami segala maksud-Mu atas kami. Semoga kami meyakini ini bahwa Engkaulah yang berbicara kepada kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika itu Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Nathan kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai kambing amat banyak dan lembu sapi. Si miskin tidak memiliki apa-apa selain anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari si kaya mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari lembu kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang bertamu. Maka ia mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya bagi tamunya. Maka Daud menjadi amat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba itu harus dibayar 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang takkan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang lain itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.
Maka berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati walaupun demikian. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau amat menista Tuhan." Kemudian pulanglah Nathan ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anaknya yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud mohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud menolak, ia juga tidak makan bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasurkan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putra tunggalnya. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu pedang hari berkatalah Yesus kepada para murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus ke dalam perahu, di mana di sana Ia duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang amat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Maka para murid membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus membangun menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Maka angin reda dan danau pun menjadi teduh kembali. Lalu berkatalah Yesus kepada para murid, "Mengapa kalian begitu takut? Mengapa tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami persembahkan seluruh keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Berikanlah berkat dan rahmat limpah atas usaha dan pekerjaan mereka,
dan berikanlah kesehatan kepada mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal, beserta kekal bersama Engkau di surga. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon, berilah kami putra-Mu melalui roti anggur ini. Semoga kami patuh setia kepada kehendak-Mu, sebagaimana dilaksanakan putra-Mu, bahkan sampai wafat di salib. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Ia merentang tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, praktikalah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta para imam semuanya. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa yang berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, telah hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia kayukan berkat kematian. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya.
Yesus bangun menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam dan tenanglah," maka angin reda dan danau pun menjadi tenang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu yang penuh wibawa menyampaikan sabda kedamaian. Semoga sabdanya meredakan badai taupan yang menggoncang hati, keluarga dan masyarakat kami, sebab bila Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, pekerjaan, usaha, dan seluruh orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, mereka yang sakit disembuhkan, yang meninggal diselamatkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.